Shalom, puji Tuhan. Hidup ini adalah perjuangan. Janganlah tawar hati dalam kehidupan yang penuh dengan perjuangan ini. Salah satu prinsip hidup yang harus ada pada kita, dan prinsip ini adalah prinsip Alkitabiah, prinsip firman Tuhan. Apa itu? Jangan tawar hati. Mari sama-sama katakan, jangan tawar hati. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal 24 ayat yang ke-10. Saya bacakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab mengatakan, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Ternyata dalam perjuangan hidup ini, dalam masa pergumulan, tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, maka respon kehidupan kita menentukan kekuatan kita. Kalau kita tawar hati, kalau kita putus asa, maka kecil kekuatan hidup kita. Maka kita menjadi orang-orang yang lemah. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, siapapun kita menghadapi pergumulan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, tidak mudah. Tapi satu prinsip firman Tuhan ini harus kita kerjakan. Firman Tuhan harus kita lakukan. Nasihat firman Tuhan jelas. Jangan tawar hati, jangan putus asa dalam masa kesesakan, dalam masa seperti ini. Karena kalau kita tawar hati, kalau kita putus asa, kecil kekuatan kita. Kita menjadi orang-orang yang lemah. Akibatnya apa? Karena nggak punya kekuatan. Karena kita lemah, kita kalah. Dan kehidupan kita akan makin hancur. Itu sebabnya kalau kita sudah merasa mau putus asa atau cenderung untuk tawar hati, cepat-cepat kita bertindak. Apa itu? Datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan berdoa. Jangan datang kepada manusia, tapi andalkanlah kepada kekuatan Tuhan. Haleluya. Karena manusia terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Andalkan Tuhan Yesus saja. Daud dalam Mazmur 28 ayat 1, dia berdoa, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku. Luar biasa kan? Aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku akan menjadi seperti orang yang turun dalam liang kubur. Kalah, mati pengharapan, mati masa depannya. Berdoa, itu penting sekali Bapak Ibu. Berteriak, berseru kepada Tuhan apapun kesesakan kita, pergumulan kita. Amin. Haleluya. Karena Roh Kudus akan menghibur kita, akan menolong kita, akan memberikan kekuatan kita kepada kita, sehingga Roh Kudus menguatkan, sehingga kita bisa menghadapi setiap persoalan masalah kita dan kita menang. Bahkan Yesus pernah memberikan nasihat dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Untuk apa? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak berputus asa. Berdoa, berdoa, berdoa. Katakan amin. Haleluya. Iya. Pokoknya berdoa. Karena berdoa membuat kita kuat. Dan prinsip ini harus kita lakukan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Sikap menyerah seringkali menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkat yang terbaik yang sesungguhnya Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Musa mengirim 12 pengintai untuk melihat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Melihat tempat yang sama, orang yang sama, keadaan yang sama. Lalu 12 orang itu datang kepada Musa dan melaporkan hasilnya. 10 orang berputus asa, tawar hati. Janganlah kita ke sana, katanya. Kita ini dibandingkan mereka seperti apa? Melalang, kalah, diinjek habis. Tapi untungnya 2 orang berbeda dengan hebat, dengan kekuatan dari Roh Kudus,
dengan tidak tawar hati, tidak putus asa. Mereka berkata, Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita harus masuk ke sana sebab janji Tuhan ya dan amin. Tidak tawar hati, dan akhirnya Kaleb dan Yosua memimpin akhirnya kan bangsa Israel untuk sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi 10 orang itu karena tawar hati, putus asa, ngeluh mulu di padang gurun kan. Akhirnya karena ngeluh itulah yang berawal dari putus asa, tawar hati, mereka dibinasakan di padang gurun. Tahun 60 atau 70 tahun, 70 tahun yang lalu, ada sebuah perusahaan di Amerika, perusahaan sepatu, mengirimkan salesman-nya ke Afrika. Lalu salesman itu melaporkan dari Afrika, bos, ya, dia telepon ke kantor pusat di Amerika, nggak ada kesempatan, udah tarik saya pulang lagi, sebab di Afrika nggak ada orang pakai sepatu. Ditariklah pulang salesman itu, lalu dikirim salesman yang lain, dan salesman itu melihat dengan cara pandang yang berbeda, dan ia tidak tawar hati, tidak putus asa. Dia telepon kantor pusat juga, bos, kirim sepatu sebanyak-banyaknya, sebab di Afrika ini tidak ada orang yang pakai sepatu. Ini kesempatan untuk kita bisa melebarkan, melapangkan usaha perusahaan kita. Aku akan lakukan penyuluhan, ngajarin orang Afrika, seminar untuk mereka pakai sepatu, bah. Sepatu itu penting. Dan akhirnya maju sekali perusahaan sepatu itu sampai dengan hari ini. Iya, karena ada satu orang yang tidak tawar hati dan tidak putus asa. Bilang kanan kiri, ayo jangan patah hati, jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan tawar hati. Karena Tuhan memberikan janji kepada kita apabila kita minta kekuatan kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang terus berdoa, terus mengandalkan Tuhan, minta kepada Tuhan, akan mendapatkan apa? Kekuatan baru. Tidak menjadi lesu, tidak menjadi lemah, tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi putus asa. Katakan amin. Rasul Paulus ngalami kekuatan yang dari Tuhan karena suka berdoa. Di penjara pun berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Sehingga ia menulis dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, didera, di penjara, kelaparan, tantangan, kesesakan boleh mereka alami, tapi tidak membuat mereka tawar hati. Penderitaan ringan, ayat 17, yang hari ini kami terima, itu mengerjakan kemuliaan kekal. Yang penting kita mengandalkan Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, minta tolong sama Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan sama kita. Mujizat Tuhan kerjakan, seperti yang dialami Paulus dan Silas kan, mereka dibebaskan dengan mujizat oleh Tuhan. Haleluya. Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau Yosua tawar hati, kecut hati itu sama ya, saling menguatkan. Kecut hati, tawar hati, putus asa, maka Yosua tidak akan sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan ya. Sejarah kekristenan mungkin bisa berubah. Kita mungkin nggak seperti sekarang ini keadaannya ya. Untungnya Yosua tidak tawar hati, karena ia tahu bahwa Allah menyertai dia dan akhirnya bisa sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Haleluya. Jangan tawar hati, jangan putus asa. Alasannya nomor 1, karena Allah menyertai kita. Katakan sama-sama, Allah menyertai kita. Ya, Yosua 1 ayat 9 tadi mengatakan itu kan. Juga dicatat dalam 1 Samuel 17 ayat 32. Ketika Saul akan membangun bait Allah, maka Daud berkata, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Ini 1 Samuel 17 ayat 32 adalah Daud berkata kepada Saul ya, ketika Goliat menantang, menghina orang Israel, bangsa Israel, sehingga mereka tawar hati. Daud berkata, jangan tawar hati. Aku hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu.
Daud kenapa bisa ngomong seperti itu? Jangan tawar hati. Karena pengalaman disertai Tuhan selama ia menggembalakan kambing domba ayahnya 2-3 ekor itu. Ketika singa beruang datang, Daud mengalahkan. Kenapa? Karena disertai Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, ini dia. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, 1 Tawarikh 28 ayat 20. Ini yang tadi saya bilang ya, ketika Salomo akan membangun bait Allah. Jangan takut, kata Daud. Jangan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Luar biasa penyertaan Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, maka ujung-ujungnya adalah kemenangan. Itu sebabnya ambil keputusan, jangan tawar hati oleh karena persoalan masalah kesesakan yang sedang kita hadapi. Nomor 2 alasannya adalah tawar hati itu mengurangi daya juang, jadi lemah. Seperti Amsal 24:10 tadi kan, jika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Kekuatan kita akan kecil kalau kita tawar hati, kita putus asa. Ya, taruh di pikiran kita, di hati kita, jangan sampai kita tawar hati dan putus asa. Yang nomor 3, kenapa kita nggak boleh tawar hati putus asa? Karena tantangan, masalah, kesesakan, persoalan, pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan. Itu tulis 2 kali kan? Berarti jamak, banyak, lebih dari 1 persoalan, masalah, tantangan, kesesakan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Katakan amin. Tuhan tahu takaran kita. Dia sudah menakar, dia ngerti, dia tahu kapasitas dan kapabilitas kita. Dan dia janji, tantangan, kesesakan tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan nomor 4, memberikan jalan keluar. Pada waktu kamu dicobai, 1 Korintus 10 ayat 13 bagian B. Iya, Tuhan akan memberikan apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya, kita kuat. Kita tidak putus asa lagi, kita tidak tawar lagi. Dan kita menang. Jalan keluar. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah pintu. Di masa kesesakan, di masa sepertinya kanan, kiri, muka, belakang mentok, Yesuslah jalan. Datanglah pada Yesus. Haleluya. Ketika Yusuf dibuang oleh kakaknya hendak dibunuh dengan dimasukkan ke lubang sumur, Yusuf kanan kiri gelap, gak ada harapan rasa-rasanya. Dan saya tahu bahwa Yusuf itu hanya bisa berteriak, crying out, ya, cry out sama Tuhan di bawah sumur. Dan akhirnya apa? Tuhan buka jalan. Datanglah pedagang-pedagang. Lalu kakaknya berubah pikiran, diubah sama Tuhan cara saya. Dan akhirnya mengangkat Yusuf dan dijual ke pedagang itu, dibawa ke Mesir. Jalan keluar, Tuhan Yesus sediakan. Haleluya. Jangan tawar hati, sebab Allah menyertai kita. Jangan tawar hati, sebab kalau tawar hati mengurangi daya kekuatan, daya juang kita. Jangan tawar hati, jangan putus asa karena pencobaan, kesesakan, masalah, pergumulan tidak akan melebihi kekuatan kita. Lalu Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan ingatlah bahwa kita, saya dan saudara adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Bilang kanan kiri, saya dan saudara adalah orang pilihan Tuhan. Oh, luar biasa. Dulu kita bukan umatnya, sekarang dipilih oleh Tuhan, ya, menjadi umatnya, dan kita mendapatkan belas kasih Tuhan. Itu dahsyat. Mendapatkan kasih dan kuasa Tuhan, kuasa dan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Orang pilihan, presiden, gubernur, wali kota, bupati, orang pilihan, raja, atau direktur dalam perusahaan dipilih. Lalu orang-orang pilihan itu mendapatkan apa? Perlakuan khusus, fasilitas khusus, mobil khusus, mobil bagus, pengawalan bagus, pengawalan khusus, aksesnya eksekutif, dan sebagainya. Wow, khusus, ya. Karena apa? Orang pilihan. Demikian juga saya dan saudara. Percayalah, kita umat pilihan Allah sendiri, ya.
kepunyaan Allah sendiri. Maka kita punya akses ke Ke inventory, ke gudang persediaan surgawi. Fasilitas yang disediakan oleh Allah di surga. Apa itu? Mujizat surgawi, campur tangan ilahi, divine blessing, perkara-perkara yang supranatural, yang transcendent, yang gak kepikir sama kita. Ya, pertolongan Tuhan ajaib. Jangan lupa bahwa saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan. Berkat Tuhan, fasilitas Tuhan nyata. Kisah para Rasul 8 ditambahkan yang ke-6. Kita diberi kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kita, era Pentakosta ketiga, terima pengurapan dari Allah Roh Kudus. Sehingga kita diberi kuasa dan kita menang, bahkan lebih daripada pemenang. Awalnya kita diuji, dicoba, ditesting. Tapi karena kita diberikan kuasa untuk menang, maka testing itu jadi testimoni. Jadi apa? Kesaksian bagi banyak orang. Oh, haleluya. Dan orang banyak diberkati melalui kesaksian kita semuanya. Yang mau jadi kesaksian bagi banyak orang, katakan amin. Jangan putus asa, jangan tawar hati apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah pelayanan, masalah hubungan, masalah sakit penyakit, apa saja. Jangan putus asa, tetap andalkan Tuhan. Sebab kalau kita tawar hati, kalau kita putus asa, maka kita menjadi orang-orang yang kalah. Kekalahan terbesar seseorang bukan ketika tidak punya uang, tidak punya senjata, tetapi ketika ia kehilangan semangat hidup karena tawar hati atau putus asa. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kuatkan kami dan tolong kami supaya kami ambil keputusan untuk terus semangat mengandalkan Tuhan dan tidak tawar hati. Kami ada dalam Tuhan. Yesus Allah kami, Allah Roh Kudus ada di hidup kami. Sehingga kami bisa antusias menghadapi masalah persoalan, pergumulan, tantangan, kesesakan. Antusias, entheos. Tuhan ada di hidup kami, menyertai kami, memberi jalan keluar kepada kami, dan memberi kuasa kami semua untuk menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Shalom.